Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب مختصر لطيف للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن رحمه الله، المتوفى سنة 18 و900 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: فصل. Ini pembahasan pasal berikutnya terkait dengan syarat-syarat sholat jamaah, di mana al-musannif rahimahullahu ta'ala di pasal sebelumnya telah menyebutkan pembatal-pembatal sholat bagi makmum, ya, sehubungan dengan kondisi imamnya. Baik. Kata beliau rahimahullah, syurutul jamaah. Salat berjamaah ini termasuk amalan yang disyariatkan, ya, dan memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana salatul jamaah dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya adalah sunnah, adalah fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Di mana jika sudah nampak syiar Islam dengan jumlah jamaah di tempat tersebut, maka sudah gugur kewajiban dari yang lain. Nah, sudah gugur kewajiban dari yang lain. Kalau misalnya daerahnya, kampungnya kecil, cukup satu masjid yang meramaikan, maka sudah apa namanya, satu masjid misalnya, kemudian nampak orang datang ke masjid, kelihatan nampak syiar Islam, maka apa itu sudah menggugurkan kewajiban. Dan bagi yang lain hukumnya sunnah. Bagi yang lain hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau kampungnya besar, ya, ujung sini sampai ujung sana tidak kedengaran azan, nah, maka misalnya dibutuhkan dua masjid, maka selama belum ada dua masjid yang melakukan berjamaah, maka masih berdosa semuanya. Masih berdosa semuanya karena ini fardu kifayah, bukan yang penting sudah ada kerjakan, tapi sudah ada yang kerjakan dalam kadar yang cukup. Dan ke apa cukupnya kadar sholat berjamaah dalam satu kampung kalau dikatakan di suatu daerah, kalau dikatakan syiar Islam sudah nampak olehnya dengan jamaah yang didirikan. Nah, wallahu alam bissawab. Kapan tidak nampak syiar Islam itu, maka apa? Berdosa semuanya. Berdosa semuanya. Tapi kalau sudah nampak, maka eh, gugur kewajiban dari yang lain, menjadikan hukumnya sunnah muakkadah. Karena itu meninggalkan sholat meninggalkan sholat berjamaah, imma hukumnya haram wa imma hukumnya makruh. Imma hukumnya haram wa imma hukumnya makruh. Kapan hukumnya haram? Kalau kadar fardu kifayah belum terpenuhi, ya, belum nampak syiar Islam dari jamaah yang sudah ada. Misalnya ada jamaah tapi cuma dua tiga orang dan itu belum nampak syiarnya, maka berdosa. Nah, masih berdosa kalau ditinggalkan bagi yang lain. Tapi hukumnya makruh, ya, dan hukumnya makruh kalau kadarnya sudah, kadar fardu kifayahnya sudah tercukupi. Wallahu taala alam bissawab. Nah, untuk kemudian sholat jamaah ini, jumlah jamaah paling minimal adalah dua orang, imam dan makmum, itu saja. Sudah sah berjamaah dengan dua orang. Ingat ya, ini sah berjamaah. Ya, bukan sah atau bukan dikatakan sudah menampakkan syiar Islam. Itu beda lagi kalau kayak tadi. Ya kan? Menampakkan syiar Islam lain lagi. Dua, tiga orang itu belum menampakkan syiar Islam. Harus ramai itu. Kelihatan orang datang ke masjid. Rame-rame gitu. Nampak syiar Islam. Baik. Tapi kalau kita berbicara mengenai jumlah orang paling minimal dalam sholat jamaah, ya dua, imam imam dengan makmum. Tentu saja kecuali apa? Kecuali sholat Jumat, karena dipersyaratkan minimal 40 orang, seperti akan diterangkan biidznillah pada tempatnya. Iya, maka sholat jamaah minimal oleh dua orang, dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan, satunya laki-laki, satunya perempuan, dua-duanya balik, ya,
imamnya balik, apa namanya, makmumnya mumayyiz, ini boleh. Nah, Allahu taala a'lam bissawab. Nah, untuk keabsahan salat berjamaah ini, ya, untuk keabsahan salat berjamaah ini dibutuhkan persyaratan. Dibutuhkan apa? Persyaratan. Kalau terpenuhi syarat ini maka sah itu salat dikatakan salat jamaah. Tapi kalau tidak, maka tidak sah. Itu dikatakan sebagai salat jamaah. Nah, kalau tidak sah salat jamaahnya, lantas ada makmumnya, makmum tetap mengikuti imam, ya, makmum tetap mengikuti imam, padahal salat jamaahnya tidak sah, maka salatnya makmum batal. Ya, salatnya makmum apa? Batal. Makanya di sini nanti di pembahasan salat jamaah kita akan tambahkan beberapa pembatal-pembatal sholat bagi makmum gara-gara atau terkait dengan sholat jamaahnya. Terkait dengan sholat jamaahnya. Imam itu nanti batal sholatnya kalau memang sholat dia batal dengan sendirinya, kentut apa dan semacamnya gitu ya, meninggalkan rukun dengan sengaja misalnya, batal gitu. Tapi makmum, makmum itu batalnya bisa karena dia sendiri penyebabnya dan bisa juga karena kondisi jamaahnya tidak memenuhi syarat. Maka sholat makmum juga bisa batal. Walaupun dia tidak batal wudhunya, tidak menyelenceng dari kiblat, tidak ini, tidak itu. Tapi kondisi jamaah yang dilakukan tidak memenuhi syarat, maka sholat dia batal. Kalau dia bermakmum kepadanya. Makanya kaidah umumnya, kapan di awal jamaah itu jamaahnya sah, terus di tengah-tengah sholat tiba-tiba jamaahnya tidak terpenuhi syarat, maka makmum kalau mau tetap sah sholatnya dia wajib mufarakah. Sejak dia mengetahui tidak sahnya sholat jamaah tersebut. Jelas ya? Sejak dia mengetahui tidak sahnya sholat jamaah tersebut, makmum itu niat mufarakah. Naam, wallahu alam bissawab. Kemudian, sebelum kita lanjut juga, butuh dibedakan antara keabsahan sholat jamaah dengan pahala sholat berjamaah. Itu dua hal yang harus dibedakan. Kalau dikatakan syarat sah jamaah, itu sekedar berbicara mengenai hukum fikih. Yakni sholat berjamaahnya sah. Tapi apakah dia mendapatkan pahala berjamaah? Belum tentu. Bisa jadi jamaah sah tapi tidak ada pahalanya. Yani sama kalau sholat sendiri. Sama kalau sholat sendiri. Nah, salah satu perkara yang menyebabkan sholat jamaah sah tapi sama seperti sholat sendiri tidak dapat sholat pahala berjamaah adalah kalau dia melakukan amalan yang makruh dalam sholat berjamaah. Di sini juga nanti akan disinggung beberapa amalan makruh terkait dengan sholat jamaah yang kalau makmum melakukannya, taib atau imam melakukannya, maka ketika dia melakukan yang makruh tersebut, dia bagaikan sholat sendiri. Dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Walaupun tetap boleh mereka berjamaah, tetap sah berjamaahnya. Si makmum tetap boleh mengikutinya. Tapi pahalanya pahala sholat sendiri. Tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jadi bedakan antara sahnya sholat jamaah dengan pahalanya. Iya, jelas ya. Demikian pula bisa jadi ada orang mendapatkan pahala jamaah, gitu ya. Tapi dia tidak berjamaah. Seperti orang yang datang ke masjid, ya sudah berusaha tapi nggak keburu, ini kan masih mendapatkan pahala dengan niatnya. Pahala jamaah gitu ya. Tapi walaupun dia tidak sholat jamaah, jadi tidak ada korelasi timbal balik, hubungan timbal balik antara apa sholat jamaahnya dengan pahalanya. Nah, ini saya kira beberapa pengantar yang butuh difahami terkait dengan masalah ini. Qala rahimahullah syurutul jama'ati sittatun. Syarat syah sholat jamaah ada 6. Al-awwal alla yataqaddama ala imami. Ya, alla yataqaddama ala imami. Wa tukrahu musawatuhu wa yundabu takhalluful ma'mumi an imamihi yasira. Kita bacakan dulu baru kita gambarkan secara garis besar ya. As-tsani an yajma'ahuma masjidun aw salasu mi'ati dhira'in fi ghairihi. As-salis an ya'lama intiqalatil imam bi an yarahu aw yara ba'dal ma'mumina aw yasma'ahu aw yasma'al muballigh. Ar-rabi an yanwi al-iqtida'a bihi awil jama'ah.
Al-khamis an tuwafiqa salatuhu salata imamih. Fala tasihhu salatul kusufi khalfas salatil maktubah. Wa kadza khalfal janazati walal janazatu khalfas subhi. As-sadisu an yutabi'ahu. Falau taqaddama ala imamihi biruknaini fi'liyaini. Au takhallafa anhu biruknaini fi'liyaini bighairi udhrin. Batalat salatuh. Au takhallafa anhu bi'udhrin. Kabut'il qira'ati udhira ila thalathati arkanin tawilah. Kata beliau rahimahullah, syarat syah salat jamaah ada 6. Yang pertama, tidak boleh posisi berdirinya berada di depan imamnya. Tidak boleh posisi berdirinya di depan imam. Wa tukrahu musawatuh, dan dimakruhkan ketika berdiri sejajar. Perhatikan ketika dikatakan jangan dan kata dimakruhkan. Kita sudah sebutkan konsekuensinya. Ketika dikatakan tidak boleh, ketika dilanggar maka berjamaahnya batal. Ketika dikatakan dimakruhkan, artinya jamaahnya sah tapi dia tidak dapat pahala berjamaah. Baik, karena yang dimaksud dengan makruh di sini adalah makruh bi'tibaril jamaah. Kemakruhan yang terkait dengan jamaahnya, bukan terkait dengan sholatnya itu sendiri. Baik. Jadi syarat syah jamaah yang pertama, la yataqaddama ala imami. Tidak boleh posisi berdirinya di depan posisi imam. Dan sholatnya makruh kalau berdiri sejajar. Wa yundabu takhalluful ma'mumi an imamihi yasira. Dan dianjurkan makmum itu, yakni kalau makmum sendirian ya. Kalau makmum sendirian disunnahkan bagi dia mundur sedikit ke belakang, sunnahnya di sebelah kanan, ya, yasiran sedikit. Kata para ulama minimal sejengkal atau apa namanya? Sunnahnya sejengkal. Nah, sunnahnya sejengkal. Sejengkalnya dari mana? Dari tumitnya imam. Jadi diperkirakan kalau sholat sendiri di belakang imam tidak usah disuruh-suruh, mundur sedikit, maju sedikit. Ya, perkirakan sendiri sejengkal di belakangnya di belakang tumitnya imam. Udah, situ berdiri. Ini kalau makmumnya sendirian. Nanti akan diterangkan lebih lanjut. Baik, jadi pembatal sholat apa syarat syah sholat jamaah pertama tidak boleh mendahului imam, makruh sejajar, sunnahnya di belakang. Artinya, kapan si makmum berdiri di depan imam, batal sholatnya, batal sholatnya. Bagaimana patokan berdiri lebih depan daripada imam? Patokannya adalah tumit. Jadi walaupun kakinya masih ada kelurusan gitu ya, masih lurus gitu kakinya, tapi tumitnya makmum lebih di depan dibandingkan imam, maka batal sholatnya makmum saat itu juga. Makanya makruh berdiri sejajar. Kenapa? Karena kalau sejajar, ya apa namanya, salah-salah sedikit tumitnya makmum di depannya imam, batal sholatnya. Gak sampai sini, batal sholatnya. Baik. Ini apa namanya? Apa syarat yang pertama. Adapun dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Baik. Dalilnya jelas bahwasanya imam itu adalah tabi. Afwan, matbu diikuti, makmum tabi. Di mana-mana yang mengikuti itu di belakang. Ya, tidak bukan berdiri sejajar. Baik. Dan ini pendapat jumhurul ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa makmum mundur sedikit ke belakang, di belakang imam, tidak boleh berdiri, tidak boleh di depannya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kemudian, kapan dia berdiri di depan, batal sholatnya. Ini banyak terjadi terkadang di apa namanya, di sholat Id misalnya di lapangan. Lapangannya penuh sampai ke jalanan, pas ditarik garis lurus, jalanannya sudah di depan posisi imam sholat Id. Nah, ini tidak sah sholatnya. Ini tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Kalau dia posisi berdirinya di depan, atau misalnya ada makmum sholat di teras masjid, tapi teras masjidnya ini agak ke depan, sehingga ketika ditarik lurus, ini soft pertama ini di depannya imam. Nah, ini juga batal sholatnya di soft pertama. Tidak boleh berdiri di depannya imam. Ya. Nah, wallahu alam bisawab. Dikecualikan darinya dalam kasus sholat di Ka'bah.
Kalau imamnya, jadi ini tidak boleh berdiri di depan imam, posisi imam, ya berlaku kalau apa berlaku bagi makmum yang ada di belakangnya imam. Adapun makmum yang ada di samping kanan sama kiri atau depan, dalam kasus Ka'bah, tok gitu ya, dalam kasus Ka'bah, maka tidak masalah dia mendahului imam. Kalau orang di sampingnya, di depannya, di belakangnya kan imamnya kan menghadap kiblat. Kiblat dikelilingi. Otomatis makmum itu apa? Otomatis makmum di depannya imam, di sampingnya imam, di depannya imam kan begitu. Nah, ini dikecualikan darinya surah semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Dimakruhkan berdiri sejajar, yakni tumitnya sejajar, makruh. Ya, dan dia kehilangan pahala berjamaah sesuai dengan berapa lama dia sejajar. Kalau dia sejajar 5 menit, terus dia mundur lagi ke belakang, selama 5 menit itu dia tidak dapat pahala berjamaah. Kapan tumitnya mundur kembali? Oke, dapat berjamaah, dapat pahala berjamaah kembali. Kapan sejajar lagi, hilang pahala berjamaahnya. Demikian seterusnya. Jadi bukan maksudnya kehilangan pahala berjamaah seutuhnya. Kecuali kalau sepanjang sholat betul-betul sejajar terus. Ini tidak dapat pahala jamaah sama sekali. Jadi dia kehilangan pahala berjamaah pada bagian yang dia berdiri sejajar dengan imamnya. Disundahkan makmum untuk mundur ke belakang, sunnahnya sebelah kanan, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau lewat sholat di sebelah kiri, dipegang kepalanya, diputar, dipindahkan ke kanan, ya, dipindahkan ke kanan. Baik, sunnahnya di sebelah kanan. Ini kalau imamnya dan dia siran mundur sedikit ke belakang, kita katakan sunnahnya sejengkal. Sunnahnya sejengkal. Paling jauh 3 hasta. Paling jauh 3 hasta. 1 hasta itu dari tumit sampai apa? Dari tumit sampai ujung jari tengah. Itu 1 hasta. Nah, 3 kalinya itu. Paling jauh itu. Paling jauh jarak antara imam dengan makmum itu 3 hasta. Tidak boleh lebih daripada itu. Makruh. Kapan lebih dari 3 hasta? Makruh. Dan itu menghilangkan pahala sholat berjamaah. Menghilangkan pahala sholat berjamaah. Sholat jamaahnya sah tapi makruh. Demikian pula jarak antara sof satu dengan sof yang lain. Tidak boleh lebih dari 3 hasta. Kapan lebih dari 3 hasta? Makruh. Yang menghilangkan pahala jamaah. Dan ini sangat disayangkan banyak terjadi di masjid-masjid yang besar. Ya, di mana imamnya agak jauh ke depan, ya makmumnya sajadahnya mundur ke belakang gitu. Ini kalau diukur antara makmum dengan imam lebih dari 3 hasta, maka ini menghilangkan pahala berjamaah. 1 hasta kurang lebih sekitar paling paling jauh 50 cm, pendapat sebagian mengatakan 48 cm. Tinggal dikali 3, ya, tinggal dikali 3. Paling jauh 150 cm, 1,5 meter. Paling jauh jarak antara imam dengan makmum, ya. Antara makmum satu dengan makmum soft satu dengan soft yang lain. Baik. Sudah ya, ini hal yang dimakruhkan juga kalau jaraknya terlalu jauh, maka ketika makmum mundur di belakang kalau dia 1 orang, ini sunnahnya sejengkal, maksimal 3 hasta. Ya Allahu a'lam bissawab. Sudah ya. Qala rahimahullah as-sani an yajma'ahuma masjidun aw salasu mi'ati dhira'in fi ghairi. Nah, syarat yang kedua adalah imam dan makmum berada di dalam masjid yang sama. Yajma'uhuma masjidun. Mereka berada dalam satu masjid yang sama. Baik, ini masjid walaupun luasnya misalnya luasnya masjid 500 meter. 500 meter. Saat imamnya berdiri di mihrab di depan, makmumnya 1 orang berdiri di dinding paling belakang. Dinding paling belakang. Jadi jarak antara imam dengan makmum sekitar 400 berapa? Sekitar 400 eh, 6, misalnya 480-an, 90 berapa meter kan begitu jaraknya. Lebar masjid 500, panjangnya masjid 500 meter misalnya ya. Misalnya imamnya di sana, di depan di mihrab, makmumnya di paling belakang sekali, dinding belakang masjid. Kemudian mereka sholat berjamaah.
Selama syarat-syarat yang lain terpenuhi, yaitu dia berniat sebagai makmum, kemudian dia mengetahui pergerakan imam karena imamnya pakai mikrofon kan, Allahu Akbar, dia bisa dengar, dia ikuti dari belakang, maka sholat jamaahnya sah. Walaupun jarak di antara mereka berdua 490-an meter lebih, ya kan? Jaraknya sah sholat jamaah. Ya. Walaupun tidak dapat pahala berjamaah karena jaraknya terlalu jauh, lebih dari 3 hasta, nggak dapat pahala berjamaah. Cuman kalau sekedar boleh nggak yang di belakang itu mengikuti yang di depan, boleh sebagai imam makmum boleh. Yang penting terpenuhi syarat-syarat yang lain. Jadi syarat syah sholat jamaah adalah harus apa? Berada pada masjid yang sama. Nah, walaupun jaraknya jauh, ya. Nah, walaupun apa namanya eh, harus melewati banyak tempat berlalu misalnya ya. Nah, misalnya kayak apa? Soft perempuan, tapi ada hijabnya. Hijabnya ini bisa dilewati tembus gitu, bisa gitu. Nah, atau ada pintunya gitu ya. Pintunya gampang dibuka, terbuka gitu. Nah, gampang dibuka pintunya. Nah, misalnya anggaplah suami di mihrab, istrinya di belakang, paling belakang di soft perempuan, kedengaran suaranya ya boleh, nggak ada masalah. Karena masih dalam satu satu masjid, jelas ya. Nah, atau satunya di lantai, imamnya di lantai satu, makmumnya di lantai dua. Ini juga sah, yang penting masih kedengaran. Boleh. Baik, Allahu taala alam bisawab. Keadaan yang kedua, au salatu mi'ati dhira'in fi ghairi, yani fi ghairil masjid. Nah, sekarang kalau keduanya tidak berada dalam masjid, imma dua-duanya di luar masjid atau salah satunya di masjid, yang lainnya di luar masjid. Ya, saya ulangi, keadaan yang kedua yang disebutkan beliau di sini bahwa jarak keduanya itu maksimal 300 hasta, ini kalau berlakunya di luar masjid. Kalau di dalam masjid tadi biar sampai berapa ratus hasta, 400 hasta, 500 hasta, aman. Yang penting masih dalam masjid. Nah, ini kasus berikutnya, au salatu mi'ati dhira'in fi ghairi, yakni jarak maksimal antara imam dan makmum 300 hasta. Kapan? Fi ghairi, pada selain masjid. Kalimat selain masjid ini artinya mencakup 3 keadaan. Keadaan yang pertama misalnya mereka di lapangan, bukan di masjid ya. Saat di lapangan, dua-duanya di luar masjid, atau imamnya di masjid, makmumnya di luar, atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Ini 3 keadaan. Nah, pada 3 keadaan ini, ya, selain syarat-syarat berjamaah yang diwajibkan yang akan disebutkan di sini, ya, nah, maka ini syarat penting. Tidak boleh jaraknya lebih daripada 300 hasta. Kalau misalnya 300 hasta itu berapa tadi? 150 cm, ya. Nah, 150 cm ini, afwan, 50 cm. 50 cm itu 1 hasta. Misalnya ya, kita ambil yang pendapat yang paling jauh lah. Ada yang mengatakan 48 cm juga. Gak pernah 50 cm. Berarti 50 cm dikali 300. Jelas ya, dikali 300. Berarti kan berapa? 3.000 dikali 5. 15.000 cm. 15.000 cm itu berapa? Kenanya centimeter. Iya, 5 ya ke atas ya. Berarti sekitar 1,5 kilometer. Kalau dikonversi ke kilometer. Nah, 15.000, bukan sih. Bukan. 300, 3.000. Ya, 3.000 dikali 5, 15.000. Bukan ya, 15.000. Saya 15.000 apa? 15.000 centimeter. Berarti kalau di meter 150 meter. Ya, kan naik 2 ya. 6 dibagi 100. 15.000. Berarti 150 meter. Nah, kalau di luar masjid jarak antara imam dan makmum dipersyaratkan 150 meter. Ya. Jadi kalau misalnya di lapangan, lapangan sholat Id, lapangannya luasnya 150 meter, betul pas 150 meter. Imam berdiri di depan, makmum paling belakang. Yang penting suaranya kedengaran, bisa diikuti gerakannya, boleh, nggak ada masalah bermakmum kepadanya. Jelas ya, bermakmum kepadanya.
Taib. Tapi kalau misalnya jarak lapangan 200 meter, imamnya di depan, makmumnya paling belakang, paling soft paling belakang, gitu ya, maka tidak sah berjamaah di sini. Karena jarak di antara mereka lebih dari 300 hasta. Nah, Allahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini gambaran global terkait dengan dua ini. Sebenarnya di kondisi kedua ini ada banyak perincian ya. Nah, atau ada banyak tafasil di sini, tapi la ba'sa bihi. Ya, intinya di sini kita kembali ke bentuk yang pertama. Kalau ia berupa masjid, maka boleh sejauh apapun jaraknya imam dengan makmum, makmum imamnya di atas, di bawah, makmumnya di atas atau sebaliknya gitu. Nah, ini semua diperbolehkan. Tapi ingat, ini kita hanya berbicara mengenai apa? Mengenai sholat jamaah, bukan masalah dapat pahala jamaah atau tidak. Baik. Nah, karena kita katakan pahala jamaah itu ya tidak boleh ada kemakruhan. Dan kapan jarak imam dengan makmum sudah lebih dari 3 hasta, sudah makruh. Apalagi kalau jaraknya masjidnya 500 meter misalnya, ya kan? Ini jelas. Atau imamnya di atas, makmumnya di bawah atau sebaliknya. Ini juga makruh. Walaupun kalau ditarik garis lurus berdekatan, tapi dimakruhkan posisi imam itu lebih tinggi dibandingkan makmum. Ini termasuk makruhatul jamaah. Kalau imam makruh berdiri di atas posisi makmum, apalagi makmum di atasnya imam. Ini tentu saja dalam kondisi normal ya. Ya kita tidak berbicara lantai 2 yang memang dibutuhkan. Enggak, itu mah itu karena kebutuhan sudah penuh di bawah, naik ke atas. Makanya tidak boleh asal mengisi soft di atas itu kalau memang yang di bawah belum penuh. Ya. Wallahu alam bisawab. Karena sesuatu yang makruh dibolehkan kalau ada hajat. Itu kaidahnya kan begitu. Al makruh ya, dibolehkan ketika ada hajat. Ketika soft di bawah penuh, lantai 1 penuh ya naik ke lantai 2 ada hajat. Kalau belum ya belum ada hajat. Maka hukum makruh tetap berlaku. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian dipersyaratkan kalau mereka sama-sama dalam satu masjid, ya syarat-syarat umum harus mengetahui pergerakan imam seperti yang akan disebutkan di syarat yang ketiga. Syarat-syarat umum. Jelas ya? Nah, dan syarat yang penting terkait dengan kalau mereka berada dalam masjid ini, syaratnya adalah si makmum memiliki akses untuk berjalan menuju kepada apa? Menuju imam. Ya nih misalnya nih, selesai sholat, anggaplah selesai sholat atau sebelum sholat deh. Oke, saya berdiri di sini, makmum di sana dalam masjid ya. Nah sekarang bisa nggak kamu datang ke saya? Ya, bisa nggak si makmum sebelum dia takbiratul ihram ini dia dia bayangkan dirinya, saya kalau mau ke imam bisa nggak mendatangi imam? Walaupun saya harus apa harus membelakangi kiblat, bisa sambil berjalan miring, ya. Yang penting tidak keluar dari masjid. Bisa nggak? Oh bisa. Ini kan ada pintu, ini kan hijab bisa dilewatin gitu ya. Ini pintunya walaupun terkunci bisa dibuka gitu. Nah, oh ini bisa sah berarti. Tapi kalau makmum tidak punya jalan menuju ke imam, kecuali harus dengan keluar masjid, maka tidak boleh berjamaah di situ. Yang tidak sah sholat jamaahnya. Contohnya di sebagian masjid, soft perempuan itu tertutup dinding rapat gitu. Di dinding, betul-betul di dinding. Jadi soft perempuan, misalnya, seandainya mau ke depan, itu harus keluar masjid dulu, masuk lewat pintu laki-laki. Yang seperti ini tidak sah. Tidak sah ada makmum di situ. Maka ini hal yang perlu diperhatikan ketika membuat soft untuk perempuan di masjid. Jangan ditutup mati gitu, di dinding gitu. Jelas ya? Ya, walaupun transparan misalnya ya, tapi nggak bisa lewat. Nah, ini membatalkan tidak sah sholat jamaah di situ. Jadi kalau ada misalnya suami istri, saya di soft perempuan laki-laki, tapi kan beda pintu masuknya dan tidak ada jalan jalan ke depan kecuali harus keluar masjid, maka di sini tidak sah sholat berjamaahnya. Walaupun masih kedengaran suaranya di depan gitu ya, masih tapi ini tidak sah. Tapi ini dipersyaratkan kalau keduanya dalam masjid harus ada jalan dari makmum kepada imam untuk apa kepada imam walaupun harus mutar balik. Misalnya imamnya di mihrab, makmumnya di luar di teras. Bisa nggak makmum jalan masuk ke masjid ke imam? Bisa kan? Bisa. Yang dipersyaratkan jalannya jalan normal. Gimana jalannya jalan normal? Ya bukan jalan mundur. Kalau kalau ada orang di teras mau masuk ke masjid, kan balik kanan dulu kan, balik kanan.
kemudian jalan, terus belok kiri, masuk ke pintu masjid, misalnya di apa di teras sebelah kanan ya, teras sebelah kanan, imamnya di kiri, ya, berarti dia harus jalan dulu membelakangi kiblat, terus belok kanan, setelah itu ya apa belok kanan lagi ke imam, kan begitu. Caranya kan begitu, jalan normal. Nah ini ketika di jalan normal dia punggungi kiblat, enggak apa-apa. Ini kan permisalan seandainya dia mau pergi, makanya sebelum dia takbiratul ihram dia perkirakan dulu. Ini saya sekarang kalau mau ke imam bisa nggak tanpa perlu keluar masjid? Kalau bisa tanpa keluar dari masjid dengan cara berjalan yang normal, walaupun harus membelakangi kiblat nggak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, harus keluar masjid baru bisa mendatangi imam, maka tidak boleh. Ini syarat penting terkait dengan kalau dua-duanya di dalam masjid. Nah, syarat ini juga berlaku kalau dua-duanya di luar masjid. Tidak boleh, misalnya ada lapangan, gitu ya, lapangan ini, kemudian di dinding. Dinding nggak bisa lewat, harus dimanjaki naik. Susah, gitu ya. Nggak bisa lewat. Nah, maka yang seperti ini juga tidak sah salatnya. Tidak boleh. Jelas ya, tidak boleh. Karena terhalang. Karena terhalang. Baik, jelas ya. Kemudian syarat lain di apa? Syarat lain yang dipersyaratkan di luar lapangan ini, di luar masjid mau saya, adalah dia bisa mendatangi imam dalam kondisi normal, tapi tidak boleh sampai membelakangi kiblat. Ya. Kalau dia bisa mendatangi tapi harus jalan membelakangi kiblat, tidak boleh, tidak sah. Jadi bisa mendatangi imam dalam kondisi berjalan normal, bukan jalan mundur, gitu ya, bukan jalan nyamping, jalan normal, ya, tanpa harus membelakangi kiblat. Ini syarat berlaku kalau dua-duanya di luar masjid atau salah satunya berada di dalam masjid. Sudah ya? Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian patokan 300 hasta ini kalau di luar masjid, ini kalau dua-duanya di luar masjid, maka patokannya kayak tadi tumit ke tumit. Itu 300 hasta, dua-duanya di luar masjid. Tumitnya imam ke tumitnya makmum. Tapi kalau misalnya imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar di belakang gitu ya, maka patokan 300-nya itu dimulai dari dinding masjid paling belakang. Dimulai dari dinding masjid paling belakang. Atau imamnya di depan, di luar masjid tapi di depan, makmum perempuannya di dalam masjid, misalnya sholat Id. Bukan sholat Id ya, afwan. Karena sholat Id kan sholatnya softnya kan bersambung-sambung. Kalau soft bersambung-sambung biar berapa kilo juga nggak masalah. Ini kita bicara dua orang yang sholat gitu ya, dua orang tok yang sholat. Kalau imamnya di depan di luar masjid tapi di depan, makmumnya dalam, berarti patokan 300 hastanya dari dinding depan masjid ke posisi imam di depannya. Jadi bukan tumit-tumit lagi patokannya. Beda kalau dua-duanya di luar masjid, patokannya tumit ke tumit. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kemudian, qala rahimahullah, ini syarat yang kedua selesai ya. Syarat yang ketiga, as-salisu an ya'lama intiqalatil imami bi an yarahu aw yara ba'dal ma'mumina aw yasma'ahu aw yasma'al muballigh. Ini syarat yang ketiga penting. Ini salah satu syarat inti, yaitu makmum harus mengetahui pergerakan imam. Ya, kalau dia mau mengikuti, ya dia harus tahu pergerakannya supaya tidak melanggar nanti syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir kan tidak boleh mendahului imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur atau terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Bagaimana caranya dia tahu dia tidak mendahului atau dia tidak terlambat kecuali kalau dia tidak tahu pergerakan imam. Makanya syaratnya dia harus tahu pergerakan imam. Bagaimana caranya? Paling bagus kalau ada audio visual. Suaranya kedengaran, imamnya kelihatan. Kalau tidak bisa, salah satunya juga boleh. Kata beliau, bi rahu. Apakah dia lihat imamnya langsung? Ini bagi soft-soft di depan. Au yara ba'dal makmumin. Atau dia melihat makmum yang bermakmum kepada imam itu. Ini bagi soft-soft belakang. Soft-soft belakang kan tidak lihat lagi imam. Tapi dia lihat soft di depannya. Oh, soft di depan saya ruku. Ya saya ruku. Dia tidak lihat imamnya ruku di depan. Boleh, nggak ada masalah.
Imma dia melihat imam atau melihat soft di depannya, sebagian soft, ya kan? Kalau tidak dilihat sama sekali tapi suara, misalnya yang dalam sholat apa namanya? Dalam sholat Id misalnya ya, yang dalam masjid tapi manjang sampai di luar. Ya, manjang sampai luar. Jelas tidak kelihatan imam. Malah mungkin yang di belakang sekali, misalnya ya. Masalan apa ya? Ya, intinya dia tidak melihat imam, ya. Tidak melihat apa imamnya atau tidak melihat sebagian makmum misalnya. Tapi dia masih mendengar suara. Maka boleh au yasma'hu atau dia mendengar suara imam au yasma'al muballigh atau mendengarkan suara mubalik. Misalnya orang yang sholat di saf kedua, ya. Saf kedua itu kan tidak melihat imam, tidak juga melihat saf di bawah yang bersambung dengan imam. Saf kedua ini dia saf pertama di saf kedua. Apa yang mau dilihat? Orang dia saf pertama, dia yang diikuti sama orang di belakangnya. Nah, dia masih mendengarkan, tapi dia masih mendengarkan suara imam. Maka apa mendengarkan suara mubalik. Itu mubalik di zaman dahulu ya, zaman sekarang sudah pakai speaker ya, udah nggak dibutuhin lagi mubalik. Makanya tidak perlu lagi ada mubalik di sholat-sholat Jumat, sholat Id apa orang sudah pakai speaker, apa gunanya mubalik? Nggak perlu ada mubalik. Baik, ini penyampai suara imam. Imamnya sudah jelas Allahu Akbar pakai mic, dia juga teriak. Apa fungsinya? Nggak ada gunanya gitu. Jelas? Wallahu alam bisawab. Jadi syarat yang ketiga ini penting, dia harus tahu pergerakan imamnya. Imma dia lihat imamnya atau dia lihat makmum yang bermakmum kepada imam atau dia mendengar suara imam atau dia mendengar suara mubalik atau suaranya imam apa kalau di zaman dahulu ketika tidak ada speaker ya. Wallahu alam bisawab. Kapan dia tidak tahu dua-duanya, maka tidak boleh dia berjamaah. Misalnya dia di soft kedua, apa dia di lantai dua. Lantai dua mati lampu, biar juga orang di bawah teriak nggak sampai kedengaran di atas. Tanya kan, mubaliknya misalnya ada mubalik, tiba-tiba ada sebagian yang inisiatif jadi mubalik misalnya dengan terpenuhi syarat-syarat mubalik ya, karena mubalik juga ada syaratnya. Ya, terpenuhi syaratnya mubalik, dia ada yang teriak, nggak sampai juga ke atas. Nah, orang yang di atas ini gimana? Nih, kita sampai sini. Kata para fuqaha, dia tunggu dulu selama waktu kira-kira dia ini ada kemungkinan terlambat dengan dua rukun fi'li. Nah, terlambat dengan rukun fi'li atau sebelum sebelum itu deh. Kita kita lihat ke waki saja, kenyataan gitu. Mati lampu atau misalnya turun saklar gitu ya. Itu kan makan waktu. Misalnya kan, makan waktu. Nah, kalau misalnya dugaan besar orang yang di saf kedua ini bakalan lama untuk nyala lampu seperti kebiasaan-kebiasaannya misalnya sudah berapa sering terjadi di tempatnya, maka ketika terputus semuanya, tidak lihat imam, tidak ada suara, maka mereka langsung niat mufarakah. Mereka langsung niat mufarakah. Paham? Dan sholatnya sah. Langsung niat mufarakah, sholatnya sah. Tapi kalau misalnya kadang-kadang cuma mati dikit terus nyala lagi, dia tunggu kira-kira kadang misalnya sementara baca Al-Fatihah ini. Karena kalau sementara baca Al-Fatihah mati lampu, taib, dia masih perkirakan habis ini baca surah ini. Setelah itu ruku, ya kan? Setelah itu itidal. Nah, kalau ketika imam mau turun ke bawah, perkiraan dia ya, dugaan besar dia, imam sudah mau turun sujud, listrik belum balik, niat mufarakah segera. Biar dia tidak terlambat dengan dua rukun fi'li, karena akan membatalkan sholatnya. Karena kalau makmum berdiri dan imam sudah turun untuk ruku, batal sholatnya makmum walaupun belum sampai ruku di bawah, baru bergerak turun dari itidal, mau turun sujud, baru nunduk sedikit, batal sholatnya makmum karena dia sudah ketinggalan dua rukun fi'li. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Maka yang seperti ini kalau misalnya biasanya mati lampunya cepat, ya dikira-kirakan saja. Ini kira-kira masih ada kemungkinan balik nggak listriknya sebelum dugaan saya imam akan ruku. Jadi paling lambat itu ketika imam itidal. Paling lambat. Kalau misalnya dugaan dia, iya, ini bakal balik cepat ini, seperti biasa misalnya. Udah, tungguin aja, tungguin. Ketika imam nyala lampu langsung sami Allahu liman hamidah, dia cepat ikutin.
Yes, dia cepat selesaikan Al-Fatihahnya. Kalau belum sempat baca surah ya langsung ruku terus kejar i'tidal. Tak masalah. Tapi tidak batal sholatnya. Tapi kalau kemungkinan lama ya sudah niat mufarakah dari awal. Ya. Niat mufarakah dari awal kemudian sholat sendiri sendiri-sendiri. Kapan dia tetap menunggu imam berdiri pas nyala lampu imam sudah sujud di bawah baru dia kejar. Ini batal sholatnya dari awal. Apa batal sholatnya ketika terlalu lama dia tungguin imam. Paham? Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala rukun keempat sampai keenam kita jelaskan pada pertemuan esok hari. Naktabi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.